Halo guys, welcome back to Ulil Study Club by Fitriana Aulia. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang epistaksis. Nah, kebetulan sebenarnya PPT ini adalah PPT tugas selama stase THT di RSA ya. Oke, kita bahas tentang epistaksis ya, atau yang orang awam kenal dengan mimisan. Nah, epistaksis itu adalah pendarahan yang berasal dari hidung. Dia bisa berasal dari hidung anterior maupun yang posterior. Nah, 90% epistaksis itu biasanya bisa berhenti sendiri. Nah, dia bisa terjadi di segala usia dan tingkat keparahannya itu bervariasi. Nah, biasanya kalau yang epistaksis anterior itu tuh biasanya terjadi pada anak-anak. Etiologinya bisa karena trauma, misalkan ketika dia mengupil gitu ya, terlalu keras dia em, istilahnya kayak mengorek-ngorek hidungnya, nah itu bisa menyebabkan pendarahan. Atau misalkan trauma akibat jatuh, kena benturan, gitu juga bisa. Sedangkan untuk yang epistaksis posterior itu biasanya berkaitan dengan gejala sistemik atau penyakit sistemik, misalkan hipertensi, terus gangguan koagulasi darah, dan lain sebagainya. Nah, yang posterior ini yang bahaya karena dia biasanya pendarahannya lebih hebat dan kita harus curigai kalau ada underlying disease lainnya yang lebih parah gitu. Terus eh, asalnya ya, kalau yang anterior itu kan dari plexus Kieselbach, kalau yang posterior itu namanya adalah plexus Woodruff. Nah, plexus Kieselbach atau yang memvaskularisasi area hidung anterior yang menyebabkan epistaxis anterior itu terdiri atas arteri apa aja? Oke, jadi dia ada arteri labialis eh, mayor, kemudian ada arteri ethmoidalis anterior, sama ada arteri palatina mayor. Nah, sorry, labialis superior, palatina mayor, sama ethmoidalis anterior. Sedangkan untuk yang sebenarnya sphenopalatina juga masuk. Nah, untuk yang posterior itu tuh plexus Woodruff terdiri atas dua, yaitu arteri ethmoidalis posterior sama arteri sphenopalatina. Jadi untuk yang sphenopalatina ini dia bisa terlibat dalam anterior maupun dalam yang posterior gitu. Nah, terus ini penyebabnya bisa karena trauma, kelainan anatomi, misalkan spina septumnya terlalu tajam, atau ada deviasi septum, atau memang em, mukosanya itu terlalu tipis. Pada beberapa orang ada yang mukosanya tipis dan dia rentan untuk mengalami pendarahan gitu. Nah, terus bisa juga kelainan pembuluh darah, infeksi lokal, rinitis, sinusitis, benda asing atau tumor, dan pengaruh udara lingkungan. Untuk yang angiofibroma nasopharyngeal juvenile ini biasanya kata kuncinya adalah pada laki-laki yang usianya remaja. Nah, untuk karsinoma tentunya dia lebih akan sering terjadi pada orang tua ya. Terus bisa juga pengaruh udara lingkungan atau yang kita sebut sebagai rinitis Zika gitu, atau rinitis yang disebabkan karena kelembapan udara yang bisa terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Jadi kayak tulang mukosa hidungnya terlalu kering sehingga dia jadi mudah menyebabkan pendarahan. Nah, namanya rinitis Zika. Terus untuk yang sistemik penyebabnya bisa karena ada penyakit kardiovaskular, misalkan hipertensi yang paling sering, atau kelainan darah, misalkan ada kelainan pembekuan darah gitu ya. Terus infeksi sistemik juga bisa pada kasus DBD. Nah, ingat dia bisa menjadi salah satu manifestasi dari plasma leakage atau pendarahan. Dan terus perubahan tekanan atmosfer, misalkan saat udaranya itu terlalu dingin atau kering, kelainan hormonal, dan juga kelainan kongenital. Nah, ini untuk plexusnya tadi ya, untuk yang bagian anterior, tadi ada plexus Kieselbach, dia terletak di area namanya Little's area. Terdiri atas arteri labialis superior, arteri palatina mayor, sama arteri ethmoidalis anterior. Nah, sedangkan untuk yang oh ya, sphenopallatina ini juga ada ya cabang anterior. Nih, cabang anterior. Nah, untuk yang epistaxis posterior, dia terdiri dari dua arteri aja nih, namanya plexus Woodruff. Dia terdiri atas arteri ethmoidalis posterior sama cabang dari si arteri sphenopallatina. Nah, terus untuk tata laksananya, prinsipnya adalah kita perbaiki kondisi umumnya. Pertama kan kalau ada pendarahan ya kita cek dulu ya TTV-nya aman atau enggak. Karena mungkin ada beberapa orang yang pendarahannya terlalu hebat, terutama di epistaxis posterior itu bisa aja bikin dia sampai mengalami anemia gitu.
Nah, habis itu, kalau udah, kita anamnesis singkat gitu ya. Kan biasanya pasien bisa sih datangnya di poli, bisa datangnya di IGD. Nanti tergantung settingnya dia datangnya di mana gitu. Nah, terus ya, kita anamnesis singkat sambil kita suruh pasien untuk menekan hidungnya atau manuver trotter gitu. Kalau misalkan belum ditekan gitu. Selama berapa menit? Bisa 10 sampai 15 menit gitu. Terus sambil kita periksa TTV, terus kita analisis gali. Gimana kronologinya? Udah berapa lama? Apa aja yang sudah dilakukan untuk menghentikan pendarahannya? Apakah ada riwayat penyakit lain gitu. Nah, terus setelah itu kita periksa untuk hidungnya pasien ini gitu. Apa yang diperiksa? Yang pertama adalah kita lihat dulu dari inspeksinya. Apakah tanpa adanya discharge yang keluar berupa darah? Apakah disertai dengan misalkan eh, sekret mukopurulen gitu. Mungkin dia penyebabnya karena infeksi bisa juga kan. Apakah tanpa adanya massa, apakah hidungnya berbau gitu. Terus setelah itu kita palpasi gitu area hidungnya. Apakah mungkin ada trauma yang menyebabkan tulang hidungnya retak atau patah. Terus apakah ada nyeri tekan di situ? Apakah mungkin ada kalau nyeri tekan kan biasanya ya bisa karena trauma, bisa juga karena mungkin ada sinusitis di situ. Terus setelah itu bisa kalau mau dilakukan tes transiluminasi, ya intinya pemeriksaan THT lah. Terus dicek juga untuk hidung, tenggorokan sama untuk telinganya. Nah, untuk tenggorokan, kenapa dia penting untuk dicek? Pertama, kita mau lihat apakah ada nasal drip. Jadi apakah ada darah yang dia mengalir ke faring posterior. Itu tujuannya untuk menentukan apakah sumber pendarahannya itu dari epistaxis anterior atau yang posterior gitu. Terus kita lihat juga apakah ada massa di area faringnya gitu. Siapa tahu mungkin epistaxisnya itu berkaitan dengan tumor. Siapa tahu tumornya udah menyebar atau asal tumornya dari nasofaring kan bisa juga gitu. Nah, terus untuk telinga itu juga perlu untuk diperiksa untuk menyingkirkan diagnosis lainnya. Nah, setelah itu eh, kita carikan sumber pendarahannya. Misal nih, kita cari di anterior. Oh, kelihatan sumber pendarahannya. Kalau misalkan kelihatan, kita bisa lakukan kaustik. Atau kita hentikan dengan menggunakan larutan AgNO3. Jadi untuk AgNO3, itu nanti kita kayak celupkan atau celupkan cotton bud gitu ya ke dalam larutan AgNO3. Terus kita tutul-tutul ke area sumber pendarahannya itu. Nah, kalau misalkan sumber pendarahannya tidak terlihat, nanti kita pasang tampon sementara dengan tampon adrenalin. Nah, harapannya apa? Dengan tampon sementara itu, kita berharap agar edemanya berkurang dan kita bisa lebih jelas dalam memvisualisasi sumber pendarahan. Gitu. Nah, ini untuk alurnya. Ini ya, tadi udah agen O3, dia konsentrasinya di 25-30%. Uh, Manuver trotternya tadi 10-15 menit. Oke, terus kita lihat kan, kalau misalkan sumber darahnya nggak kelihatan kan tadi kita pasang tampon adrenalin untuk mengurangi edema dengan harapan si pendarahannya bisa kelihatan gitu kan. Oke, nah terus misalkan nih udah kita kaustik dengan AgNO3 atau kita udah tampon dengan adrenalin, kok dia masih ada darah yang keluar, ya udah berarti kita langsung pasang tampon anterior. Nah, pasangnya itu nanti bertahap, nanti bisa cari di YouTube ya untuk step by step untuk memasangnya. Nah, terus dipasangnya ini tampon anterior ini selama 2 kali 24 jam. Gimana cara menyiapkan tampon anteriornya? Jadi, tampon anterior itu dia bentuknya kayak kasa gulung yang tipis gitu, yang nggak terlalu lebar ya. Nah, terus tapi dia panjang gitu. Biasanya bisa membutuhkan dua tampon anterior sih. Dua kasa gulungnya itu untuk satu hidung. Nah, nanti di tamponnya itu kita olesi dengan menggunakan vaselin di seluruh sisi dari tamponnya itu sama dikasih salep antibiotik. Kenapa? Karena gini, ketika terjadi epistaxis itu kan darah itu terekspos dengan dunia luar sehingga bakteri yang berasal dari luar hidung, apalagi biasanya sih Staphylococcus aureus ya, itu bisa lebih rentan untuk masuk ke darah gitu, masuk ke sumber pendarahan. Nah, takutnya nanti akan menyebabkan infeksi sistemik. Jadi, pemberian antibiotik di sini itu bertujuan untuk profilaksis juga gitu. Nah,
Habis itu em, dimasukkan nih tamponnya gitu kan, disusun secara teratur bertingkat gitu. Kalau udah kita tutup di bagian depannya itu pakai kasa kecil gitu digulung sama di plester. Nah, nanti tamponnya ini dipertahankan 2 kali 24 jam. Terus kalau udah 2 hari, pasiennya disuruh datang lagi untuk nanti kita ganti tamponnya sekaligus evaluasi. Kalau epistaxis yang sudah berhenti ya udah gitu. Tapi kok belum berhenti, kita akan ganti dengan tampon yang baru. Terus jangan lupa order pemeriksaan penunjang. Apa aja pemeriksaan penunjangnya? Pertama, tentunya darah lengkap ya. Yang kita butuhin kan terutama HB-nya untuk melihat apakah ada anemia akibat pendarahan itu atau enggak. Yang kedua, kita cek juga untuk hemostasis, jadi faktor-faktor koagulasi. Misalkan yang paling simpel adalah APTT, PTT, BT, CT itu. Untuk melihat apakah pendarahannya ini mungkin disebabkan oleh underlying disease terkait dengan gangguan hematologi. Gitu. Oke, nah terus kalau misalkan kasusnya adalah tampon posterior, itu gini, kalau kita udah identifikasi ya dari pemeriksaan hidung anterior kok dia nggak kelihatan sumber pendarahannya gitu. Terus kita suruh pasien untuk buka mulut, kita cek untuk bagian posterior nasofaring. Kok ternyata ada nasal drip darah dalam bentuk darah gitu. Oh ya udah, kita yakin kalau itu penyebabnya adalah si epistaxis posterior. Berarti kita langsung pasang tampon posterior. Nah, untuk pasang tampon posterior ini juga sama 2 kali 24 jam. Cuma bedanya adalah kalau tampon anterior pasiennya boleh kita pulangkan dan rawat jalan. Kalau tampon posterior ini pasiennya wajib untuk dirawat inap. Kenapa? Karena untuk mencari penyebab atau underlying disease-nya gitu. Karena biasanya kan ya penyebabnya penyakit sistemik yang lebih parah ya biasanya gitu. Sehingga perlu dirawat inap pasiennya. Tuh. Terus intinya kita pasang tampon posterior terus ya udah dirawat inap dan dikonsulkan ke dokter spesialis THT untuk dicari underlying disease-nya. Nah, eh, jadi intinya kok tampon posterior itu sebenarnya dia agak ribet ya untuk pemasangannya. Dia bisa dipasang dengan bantuan kateter karet gitu. Terus nanti dikembungin gitu untuk bantu masukin tamponnya. Nah, terus komplikasi yang bisa terjadi apa? Yang pertama, jelas bisa transpirasi ya darahnya ke saluran nafas bawah. Makanya penting untuk ditampon, kemudian bisa menyebabkan shock, terutama pada yang epistaxis posterior dan anemia juga. Gagal ginjal, dia kaitannya karena shocknya itu ya. Kan jadi gagal ginjal tipe yang prerenal gitu akibat shock. Terus penurunan tekanan darah mendadak, ini juga bisa karena dia kekurangan darah gitu. Infeksi akibat terbukanya pembuluh darah. Nah, makanya tadi kan dikasih antibiotik. Terus pemasangan tampon kadang kan mungkin ya yang namanya kita masang tampon, kita memasukkan alat-alat di situ akan punya resiko untuk mencederai mukosa hidung sehingga nanti bisa juga timbul infeksi di area hidung mulai dari rhinosinusitis, otitis media, septicemia dan lainnya. Terus hemotimpanom akibat mengalirnya darah melalui tuba eustachius. Bloody tears akibat mengalirnya darah secara retrograd melalui ductus nasolacrimalis. Terus pemasangan tampon belok itu juga bisa menyebabkan serasi palatumolor. Pencegahannya intinya kita perlu evaluasi lab juga ya. Pemeriksaan fungsi hepar dan ginjal. Ini bisa kalau misalkan untuk mencari underlying disease-nya, apakah ada kelainan faktor koagulasi akibat kerusakan hepar, gitu juga bisa. Terus, sebenarnya sudah ya. Oke, ini untuk referensinya. Demikian untuk materi epistaxis. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih.